Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama pagi ini kita akan disegarkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kita baca dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Itu tidak berarti bahwa orang kaya tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, karena kata sukar belum tentu berarti tidak bisa. Tetapi juga tidak gampang. Dikatakan orang kaya sukar masuk kerajaan surga, dan tidak berarti orang miskin juga gampang. Bukan karena orang kaya atau miskin membawa orang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi bagaimana sikap hati seseorang itu terhadap sesuatu yang ia percaya, walaupun ia kaya ataupun dia miskin. Dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-27, kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-17. Dikatakan bahwa pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan petualangannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia menyebut Yesus sebagai guru, bukan Tuhan. Cara bertanya orang muda ini saja sudah salah. Dia berpikir kehidupan yang kekal itu bisa diraih dengan seluruh harta yang ia miliki sehingga memampukan ia ke situ. Dia pikir bahwa harta adalah segala-galanya. Maka ketika ia bertanya seperti itu, Yesus mengimbangi cara dia bertanya. Dan Yesus berkata, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru." Lalu kata orang itu kepadanya, dia berkata bahwa, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Orang muda ini dia menunjukkan bahwa apa yang Yesus ajarkan telah ia jalani dengan pengertian bahwa dia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dalam ayatnya yang ke-21, saudaraku, mari kita perhatikan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Dalam hal ini, orang muda ini dia gagal karena posisi hatinya bukan kepada Yesus, tetapi kepada hartanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang paling baik dari manusia yang bisa menghantarkannya kepada kehidupan yang kekal? Sesungguhnya tidak ada, karena pada dasarnya manusia itu jahat. Apapun yang dilakukan manusia pasti ada maunya. Dengan kata lain, ada sesuatu yang tersembunyi di balik kebaikan manusia. Melakukan sesuatu yang baik itu tidak menjadi jaminan. Dan seorang hamba Tuhan dia pernah berkata begini, kalau misalnya karena perbuatan baik manusia membawanya masuk ke dalam kerajaan surga, di dunia ini yang paling baik bukan manusia, mungkin saja sapi, lembu, atau kerbau yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena pengabdian hidup mereka jauh lebih baik. Dari sejak kecil mereka membajak sawah, sudah besar diambil susunya, kemudian diambil dagingnya, dan prinsipnya semua badannya berfungsi bagi orang lain. Dan kalau perbuatan manusia membawa dia ke surga, berarti di surga akan banyak sapi. Nah, ini kekayaan yang terlalu banyak bisa membuat orang itu lupa akan Tuhan, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh karena itu, mencintai uang, beberapa orang sudah menyimpang dari iman dan dia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kekayaan di dalam hati kita, keinginan tidak akan terbatas. Alkitab berkata, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa itu Tuhan?'"
Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Terlampau kaya atau miskin membuat kita repot. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan di pagi ini yang mendasar menjadi kekristenan yang paling kuat itu memberi dampak atau memberi teladan dalam perjalanan kehidupan kita dari hari lepas hari. Orang kaya dalam cerita ini sama sekali tidak percaya kepada Yesus dan dia mengandalkan apa yang dia miliki. Orang kaya ini pun bisa mewakili setiap kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus harus dipahami bahwa seperti ini. Orang kalau percaya kepada Tuhan Yesus berarti dia punya pemahaman harus benar. Dan dia tidak boleh kompromi dan tidak boleh mendukakan hati Tuhan. Menduakan hati Tuhan. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi pemahaman kita mengatakan bahwa semua agama adalah sama. Nah, pemahaman seperti ini yang akan menjadikan kita seperti layaknya orang yang jahat daripada orang kaya ini. Karena pemahaman seperti ini kita membohongi diri kita sendiri. Dan semua tokoh agama pun tidak akan setuju dengan pemikiran dasar iman kita yang tidak kuat. Maka ini mempengaruhi dimensi hidup kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa semua agama sama. Namun demikian, kita harus menghargai semua orang yang berlainan kepercayaan dengan kita. Dan kita tidak boleh muncul satu pribadi yang apa saja yang boleh kita ikut. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus hidup dengan berdasar kepada firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan itu Tuhan Allah yang pencemburu. Kalau hidup kita ini mendua hati, kita akan percaya kepada Yesus, namun juga hidup kita akan kita percayakan kepada ilah lain. Nah, ini tentu saja kita membohongi diri kita sendiri. Mari kita rubah cara hidup kita rubah cara pandang kita, supaya apa? Keturunan kita adalah keturunan orang benar, keturunan yang diberkati. Karena kalau tidak, anak cucu kita pun akan mengalami kehidupan yang berantakan. Sehingga apa? Kita akan hidup melenceng dari kebenaran firman. Penyebabnya ini, saudaraku, ya karena kita tidak hidup berdasar kepada firman Tuhan. Kita tidak kokoh dalam iman kita, dan semoga firman Tuhan di pagi ini menguatkan, menuntun setiap kita agar kita mau sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menduakan hati Tuhan. Jangan kita menjadi hamba dosa, jangan kita menjadi hamba mamon. Tapi mari kita menjadi hamba-hambanya Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi alat kemuliaannya, menjadi anak-anak yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.